Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kinanti Geminastiti Hilmiatus Sadia, salah satu dosen dari program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Microteaching. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan mulai menjelaskan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Microteaching merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi FPEB UPI. Diberikan sebanyak 4 SKS pada mahasiswa semester 5. Mata kuliah prasyarat untuk mengikuti Microteaching ini adalah mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi, Literasi ICT dan Media Pembelajaran Ekonomi, Evaluasi Pembelajaran Ekonomi, Perencanaan Pembelajaran Ekonomi, dan Telaah Kurikulum SMA. Mata kuliah ini memberikan bekal kepada mahasiswa calon sarjana pendidikan berbagai keterampilan dasar mengajar seperti keterampilan membuka dan menutup, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan memberikan penguatan, memberikan variasi, keterampilan mengelola kelas, dan mengelola diskusi. Mahasiswa dilatih dengan mensimulasikan 8 keterampilan dasar mengajar minimal yang harus dimiliki seorang guru di laboratorium Microteaching. Melalui simulasi mengajar ini, diharapkan mahasiswa sebagai calon guru kelak siap mengajar ekonomi di sekolah menengah. Capaian pembelajaran program studi untuk mata kuliah Microteaching terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, sikap, yang kedua, pengetahuan, dan yang ketiga, keterampilan khusus. Aspek sikap menunjukkan sikap dan perilaku ilmiah, edukatif, dan religius yang berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan norma dan etika akademik. Aspek pengetahuan yaitu mengetahui konsep pedagogik untuk melaksanakan pembelajaran ekonomi. Dan aspek keterampilan khusus yaitu mampu mengkaji dan menerapkan berbagai metode pembelajaran ekonomi secara kreatif dan inovatif. Capaian pembelajaran mata kuliah Microteaching terdiri dari sikap, yaitu menginternalisasikan sikap dan perilaku ilmiah, edukatif, dan religius yang berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan norma dan etika akademik dalam pembelajaran Microteaching. Aspek pengetahuan yaitu mahasiswa memiliki pengetahuan konseptual tentang keterampilan dasar mengajar. Dan aspek keterampilan khusus, mahasiswa memiliki keterampilan menggunakan keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran. Proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, yang dibagi menjadi 2 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu simulasi oleh mahasiswa sesuai dengan keterampilan dasar mengajar yang ditentukan, sekaligus diobservasi oleh teman mahasiswa lainnya. Kegiatan yang kedua adalah refleksi yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa yang melakukan simulasi. Kegiatan refleksi dilakukan pada pekan setelah simulasi. Tujuannya untuk memberikan saran kepada mahasiswa dari simulasi yang telah dilakukan, sehingga akan memberikan perubahan yang lebih baik pada simulasi selanjutnya.
Penilaian mata kuliah ini dilakukan dengan cara penilaian silang antar mahasiswa. Mahasiswa dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu menjadi observer dan menjadi simulator. Mahasiswa yang melakukan simulasi di depan kelas akan diobservasi oleh observer dengan merujuk pada rubrik observasi yang telah disediakan sesuai dengan keterampilan dasar mengajar. Dosen memberikan masukan dan saran kepada setiap mahasiswa yang melakukan simulasi. Sampai pada akhirnya, setiap mahasiswa dapat mensimulasikan seluruh keterampilan dasar mengajar dengan baik. Kegiatan simulasi tidak selalu dilakukan di lab microteaching, tetapi mahasiswa dapat melakukan pengambilan video terhadap keterampilan dasar mengajar yang disimulasikan. Mata kuliah ini mengambil rujukan dari beberapa sumber, yaitu Richard Arens yang berjudul Learning to Teach, dari Budi Ningsih, Belajar dan Pembelajaran, lalu ada The Scientific Basic of the Art of Teaching, dan rujukan lainnya. Berikutnya adalah cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan di ruang laboratorium microteaching. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Selalu bahagia, selalu ceria. Ajaib. Oke, terima kasih untuk semangatnya hari ini ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kalian semangat ketemu dengan saya di mata kuliah microteaching ya. Minggu kedua ini kita ya ketemu di microteaching. Ada yang kosong nggak hadir? Siapa? Ariska. Kenapa Ariska? Izin atau sakit? Izin. Oke, mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya bisa tetap masuk ya. Tolong diingatkan bahwa maksimal tidak masuk itu 3 kali. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya Ariska bisa masuk. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini kita berdoa dulu. Semoga pembelajarannya ke depan lancar dan kalian juga diberikan kemudahan untuk menerima materi dari saya. Ya, berdoa dipersilahkan. Ya, dicukupkan. Terima kasih. Oke. Minggu lalu ya kita sudah belajar terkait tugas guru, tugas utama guru. Ada 2, menguasai materi, dan yang keduanya adalah terampil membelajarkan atau mentransfer materi kepada siswa, gitu ya. Sehingga tugas guru ini terangkum dalam kompetensi guru profesional dan kompetensi pedagogik. Nah, di microteaching ini kalian belajar bagaimana jadi guru yang bisa atau terampil membelajarkan materi kepada siswa. Begitu ya. Nah, sekarang saya akan memberikan materi terkait keterampilan mengajar. Ada yang sudah baca-baca mungkin sebelumnya di rumah, kalau guru itu harus memiliki keterampilan dasar mengajar. Ada berapa keterampilan dasar mengajar guru? Masya Allah. Ini baca bareng, belajar bareng, atau memberikan informasinya lengkap gitu antar teman. Mungkin diskusi dulu sebelum masuk kelas ini ya. Betul sekali bahwa keterampilan dasar mengajar guru itu ada 8 ya. Nih kita bisa lihat ada keterampilan membuka, menutup, memberikan variasi, menjelaskan, bertanya, memberikan penguatan, mengelola diskusi, dan mengelola kelas. Keterampilan dasar ini wajib dimiliki seorang guru untuk mengajar di dalam kelas. Ya, jadi kalian sebagai calon guru itu harus menguasai 8 keterampilan ini. Ya, jadi nanti saya akan menjelaskan. Untuk pertemuan ini menjelaskan bagaimana keterampilan membuka, keterampilan menutup. Setelah saya jelaskan, saya contohkan, saya minta perwakilan dari mahasiswa untuk mensimulasikan di depan. Ya, siap ya? Siap.
nanti kita bisa kasih masukan kepada teman yang mensimulasikan di depan, masukan, saran agar nanti temannya bisa lebih baik lagi mensimulasikan keterampilan dasar membuka dan menutup. Oke. Nah, ini keterampilan membuka pelajaran adalah usaha yang dilakukan guru atau dosen dalam atau mengawali pembelajaran untuk menciptakan prakondisi belajar. Tujuannya bisa kalian lihat, yang pertama harus menarik perhatian siswa. Masa kita guru di kelas, ya datang ke kelas ngantuk, siswanya jadi nanti nggak menarik, nggak mau belajar ekonomi. Kan tugas guru itu harus mentransfer pembelajaran sehingga harus bisa siswanya itu harus menarik kita harus menarik perhatian siswa agar belajarnya itu fokus gitu ya. Yang kedua, menumbuhkan motivasi belajar siswa, dan yang ketiga memberikan acuan. Acuan apa? Materi pembelajaran yang sudah dipelajari dan yang akan dipelajari. Begitu ya. Jadi ini di dalam membuka pelajaran itu tujuannya ini. Gitu ya. Oke, saya akan memberikan contoh ya, nanti mungkin bisa disimulasikan oleh mahasiswa. Atau ada yang mau ditanyakan? Cukup, siap. Berarti saya memberikan contoh ya. Boleh kalian lihat ke belakang. Nah, biasanya guru itu masuk ke dalam ruangan, dia lupa untuk menutup pintunya membelakangi siswa. Saran saya agar kita tahu kondisi kelas siap untuk belajar atau tidak, maka kita menutup pintu harus menghadap ke siswanya. Jadi kita tahu, kita di sebelah sana kayaknya belum siap, sebelah sini masih ada sampah, sebelah sini masih ngerjain PR matematika gitu kan. Makanya kita sambil berjalan boleh kita sambil mengingatkan, PR matematikanya nanti ya, sampahnya tolong dibersihin dulu ya, begitu ya. Nah, di dalam kelas biasanya ada kursi guru, meja guru ya. Ini boleh didudukin sama guru, boleh ya. Agar apa? Agar guru juga relax dulu gitu ya sebelum pembelajaran. Menyiapkan perangkatnya, laptopnya, spidolnya, atau presensi siswa gitu ya. Disiapkan dulu, santai dulu gitu ya. Sambil kita juga melihat kondisi kelas, apakah siswanya sudah siap belajar atau tidak gitu ya. Kalau semuanya sudah siap, maka guru boleh membuka pelajaran dengan salam, diawali salam gitu ya, mengecek kehadiran siswa, mengecek motivasi siswa apakah hari ini siap belajar ekonomi gitu ya. Dengan cara bertanya boleh, dengan cara memberikan semangat boleh gitu ya. Dan jangan lupa memberikan apersepsi. Apersepsi itu menghubungkan materi yang sebelumnya dengan yang akan dipelajari sehingga pengetahuan siswa tidak miss gitu ya. Itu saja di pembukaan gitu ya. Oke, kalau sudah tahu, apakah ada yang mau mensimulasikan di depan? Oke, silahkan Ebri. Tepuk tangan dulu untuk Ebri. Panggilnya Ibu Ebri ya. Iya. Saya duduk di belakang. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selalu bahagia, selalu
Silakan duduk, Ebri. Hebat sekali. Saya jadi terkesima lihat Ibu Ebri ya. Oke. Ebri, terima kasih ya sudah mensimulasikan bagaimana keterampilan membuka pelajaran oleh seorang guru di depan. Tadi saya lihat Ebri sudah bagus overallnya, dari mulai komponen-komponen yang harus ada di dalam keterampilan membuka itu sudah ada. Dari mulai menyiapkan kelas gitu ya, siswanya sudah dipersiapkan tadi pakaiannya gitu ya, harus dirapihkan gitu kan ya. Terus mengecek kehadiran siswanya, di awal juga berdoa dulu gitu ya. Jadi saya rasa komponen-komponen itu sudah ada gitu ya. Cuma mungkin tadi Ebri masih ada kaku sedikit gitu ya. Ya tidak apa-apa, namanya juga pertemuan pertama, simulasi pertama. Nanti simulasi-simulasi berikutnya mungkin Ebri sudah tidak kaku lagi gitu ya, karena dianggap ini tuh siswanya gitu ya. Jadi seperti di ruang kelas saja gitu ya. Mungkin nanti juga untuk berdirinya tidak harus selalu di sini, bisa sambil moving class gitu ya untuk keterampilan yang lain. Oke, terima kasih Ebri sekali lagi. Oke, selanjutnya di sini ada keterampilan menutup pembelajaran ya. Apa itu kegiatan menutup? Adalah yang dilakukan guru untuk mengakhiri pembelajaran. Jadi jangan sampai guru tiba-tiba udah ya, makasih, assalamualaikum, ya enggak gitu. Atau tiba-tiba tet bel, udah bel, udah selesai, udah ya, bye-bye. Ya tidak begitu ya. Jadi guru itu harus bisa memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengalaman belajar saat itu ya. Jadi misalnya nanti saya contohkan begini ya. Kita misalnya sudah selesai diskusinya gitu ya. Nanti kalau sudah selesai diskusi, seorang guru itu harus memastikan kalau siswa itu sudah siap lagi untuk memperhatikan guru. Karena kita tidak dalam kegiatan inti belajar, tapi kegiatan penutupan gitu ya. Jadi diskusinya sudah selesai ya. Nah, cobalah oleh guru dirangkum kegiatan pembelajarannya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Oh iya Pak, oh iya Bu, alhamdulillah kalau menyenangkan. Bagaimana materinya? Tersampaikan dengan baik, sudah dipahami? Misalnya gitu ya. Tanyakan lagi gitu ya. Dan nanti dicoba materinya dirangkum ulang gitu ya. Boleh dibantu oleh siswa. Silahkan, tadi sudah dapat materi apa yang kamu pahami, tapi tetap yang menyimpulkan itu adalah guru. Begitu ya. Nah, lalu setelah itu kita harus kalau memang ada tugas retensi, boleh diberikan kepada siswa untuk penguatan materi di rumah gitu ya. Dan jangan lupa kita harus menginformasikan pembelajaran yang akan dilakukan. Begitu ya. Barangkali ada yang mau mensimulasikan? Oh, boleh silahkan. Zaka, silahkan ke depan. Tapi yang berhasil jawab nilai tertinggi dapat hadiah dari Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Jaka. Jaka, terima kasih ya sudah mensimulasikan keterampilan menutup gitu ya. Jadi saran saya untuk kedepannya Jaka lebih seperti Ebri tadi ya, jangan terlalu gugup. Tapi ya saya paham betul karena ini simulasi pertama begitu ya. Untuk kedepannya tidak gugup lagi gitu ya. Untuk teman-teman yang lain mungkin bisa belajar dari Ebri dan dari Jaka bagaimana cara membuka dan menutup pelajaran. Oke ya. Materi kali ini sudah cukup karena tentang membuka dan menutup pelajaran. Apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh. Kalau misalkan pembukaan itu harus ada pretest dan post-test juga nggak sih untuk mengetahui evaluasi dari siswanya atau seperti itu? Oke, tidak selalu gitu ya. Jadi boleh dilakukan ataupun tidak juga tidak apa-apa. Pretest post-test itu bisa diganti dengan kita bertanya, mengapersepsi pengetahuan awal siswa seperti apa begitu. Bagaimana Ebri? Terima kasih. Yang lain? Sudah cukup? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kalau sudah dirasa cukup, tadi saya sudah menjelaskan keterampilan membuka dan menutup pelajaran dan kalian juga sudah mensimulasikan di depan dan saya juga sudah merefleksi ya, memberikan saran, masukan kepada teman-teman yang sudah mensimulasikan di depan ya. Saya harap nanti kalian semua bisa mensimulasikan dua keterampilan itu di depan kelas. Jadi minggu depan semuanya nih, tidak hanya Ebri dan Jaka, tapi semuanya harus bisa mensimulasikan di depan kelas. Nanti akan saya bagi, ada yang menjadi observer. Kalau yang menjadi observer nanti mengecek apakah komponen-komponen membuka dan menutup pelajaran itu sudah ada atau tidak gitu ya. Oke. Tapi kalau yang jadi simulator nanti menyiapkan diri untuk bisa simulasi di depan begitu ya. Jadi minggu depan seperti itu pembelajarannya. Oke, sudah dipahami? Baik. Kalau seperti itu saya akhiri pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua mahasiswa yang sudah semangat hari ini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Terima kasih. Saya pamit ya. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Micro Teaching yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah Micro Teaching di Program Studi Pendidikan Ekonomi FPEB UPI. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai, panitia sertifikasi dosen tahun 2025, dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Pendidikan Indonesia, Biro SDM, Dekanat Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Prodi Pendidikan Ekonomi, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.